Apa jadinya kalau saya bilang, Indonesia kini diam-diam sedang menjadi salah satu kekuatan infrastruktur terbesar di Asia Tenggara. Bukan sekadar membangun rel, tapi membangun masa depan. Dari kereta cepat yang memecah rekor ASEAN, hingga sistem MRT yang kini setara dengan kota-kota maju dunia, Indonesia sedang menulis ulang peta transportasi modern. Dan yang lebih mengejutkan, masih banyak orang yang belum menyadari hal ini. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana Indonesia membangun sistem perkereta-apian yang tidak hanya cepat, tetapi juga visioner, terintegrasi, dan penuh strategi jangka panjang. Perjalanan ini tidak terjadi dalam semalam. Dulu sistem kereta di Indonesia sering dianggap tertinggal, lambat, kurang nyaman, dan tidak menjadi pilihan utama masyarakat. Namun semuanya mulai berubah ketika pemerintah mulai berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur. Bukan hanya memperbaiki yang lama, tetapi membangun yang benar-benar baru. Salah satu simbol terbesar dari perubahan ini adalah kereta cepat Wush. Kereta ini bukan sekadar proyek biasa, ini adalah tonggak sejarah. Dengan kecepatan tinggi yang menghubungkan kota-kota besar dalam waktu singkat, Wush menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengejar bahkan melampaui standar di kawasan ASEAN. Bayangkan, perjalanan yang dulu memakan waktu berjam-jam, kini bisa ditempuh jauh lebih cepat. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga mengubah cara orang bekerja, berbisnis, dan beraktivitas. Tidak berhenti di situ, Jakarta juga menghadirkan MRT sebagai solusi transportasi modern di tengah kemacetan kota. MRT Jakarta bukan hanya alat transportasi. Ini adalah simbol perubahan gaya hidup urban. Dengan sistem yang bersih, tepat waktu, dan nyaman, MRT kini menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat. Dan yang menarik, standar yang digunakan sudah mendekati kota-kota besar dunia. Namun kekuatan sebenarnya dari pembangunan RL Indonesia bukan hanya pada proyek-proyek besar ini. Kuncinya ada pada integrasi. Indonesia mulai menghubungkan berbagai mode transportasi, dari kereta cepat, MRT, LRT, hingga kereta komuter. Semuanya dirancang untuk saling terhubung, memudahkan mobilitas masyarakat tanpa hambatan. Inilah yang membedakan Indonesia. Bukan sekadar membangun, tapi membangun dengan visi. Di saat beberapa negara masih fokus pada satu proyek besar, Indonesia justru membangun ekosistem transportasi secara menyeluruh. Dampaknya sangat besar. Ekonomi bergerak lebih cepat, konektivitas meningkat, dan peluang baru terbuka di berbagai daerah. Kota-kota yang dulu sulit dijangkau kini menjadi pusat pertumbuhan baru. Investasi meningkat, pariwisata berkembang, dan kualitas hidup masyarakat pun ikut naik. Namun tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada tantangan besar, dari pendanaan, teknologi, hingga koordinasi antar lembaga. Tapi justru disitulah kekuatan Indonesia terlihat. Kemampuan untuk terus maju, beradaptasi, dan belajar dari setiap proses. Dan sekarang, hasilnya mulai terlihat jelas. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengikut dalam pembangunan infrastruktur. Indonesia mulai menjadi pemimpin. Banyak negara di kawasan kini mulai melirik dan belajar dari apa yang telah dilakukan Indonesia. Ini adalah perubahan besar yang mungkin belum sepenuhnya disadari dunia. Jadi ketika kita berbicara tentang masa depan transportasi di Asia Tenggara, Indonesia bukan lagi sekadar bagian dari cerita. Indonesia adalah pusat dari perubahan itu sendiri. Jika kamu sampai di bagian ini, berarti kamu benar-benar tertarik dengan perkembangan luar biasa ini. Dan jujur saja, apa yang kita bahas tadi belum seberapa dibandingkan dengan apa yang sedang dipersiapkan ke depan. Coba bayangkan ini. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia tidak hanya berbicara soal pembangunan infrastruktur besar-besaran, tapi juga tentang bagaimana teknologi mulai mengambil peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Kota-kota pintar mulai bermunculan, sistem transportasi semakin terintegrasi, dan efisiensi menjadi kunci utama. Kita sudah melihat bagaimana proyek-proyek besar seperti jalan tol lintas pulau, pelabuhan modern, hingga bandara berstandar internasional mulai mengubah wajah negara ini.
Tapi yang lebih menarik adalah bagaimana semua itu saling terhubung, menciptakan ekosistem yang membuat pergerakan barang, jasa, dan manusia menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Dan bukan cuma itu, Indonesia juga mulai serius dalam pengembangan energi terbarukan. Dari tenaga surya, angin, hingga potensi besar geotermal yang dimiliki, semua ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan. Artinya apa? Artinya Indonesia tidak hanya ingin maju, tapi juga ingin maju dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab. Sekarang bayangkan dampaknya. Ketika infrastruktur sudah kuat, teknologi berkembang, dan energi berkelanjutan mulai mendominasi, maka investasi dari luar akan semakin deras masuk. Perusahaan global akan melihat Indonesia bukan lagi sebagai pasar berkembang biasa, tapi sebagai kekuatan baru di kawasan. Dan disinilah peran generasi muda menjadi sangat penting. Karena semua peluang ini, semua perkembangan ini, pada akhirnya akan kembali kepada kita. Mereka yang siap beradaptasi, belajar, dan mengambil kesempatan akan menjadi bagian dari perubahan besar ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya akan menjadi penonton, atau justru ikut ambil bagian dalam perjalanan besar ini? Karena satu hal yang pasti, perubahan ini sudah terjadi. Dan kecepatannya tidak main-main. Hari ini kita mungkin hanya melihat berita tentang proyek baru, inovasi teknologi, atau kerjasama internasional. Tapi beberapa tahun lagi, itu semua akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan saat itu terjadi, dunia akan mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai negara berkembang biasa, tapi sebagai salah satu pemain utama di panggung global. Menarik, kan? Tapi tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mulus. Masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Mulai dari pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, hingga bagaimana menjaga stabilitas ekonomi di tengah perubahan global yang cepat. Namun justru disitulah letak ceritanya. Negara besar tidak dibangun tanpa tantangan. Dan setiap tantangan adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Jadi ketika kamu melihat semua ini, pembangunan, inovasi, dan perubahan, ingat satu hal. Kita sedang menyaksikan sebuah transformasi besar yang jarang terjadi dalam sejarah sebuah negara. Dan Indonesia sedang berada di tengah-tengahnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang kemajuan dan inovasi di Indonesia. Karena ini baru permulaan. Perjalanan Indonesia masih panjang dan masa depannya terlihat sangat cerah. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita semua adalah bagian dari cerita besar itu.